kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apa yang kita lakukan ini senantiasa orang lain itu bisa menerima sama saja. Contoh, misal kita dakwah kita itu mau kebaikan, kita mengajarkan kebaikan, ya, tapi ternyata kita dakwah itu sifatnya itu sebuah paksaan. Ada dalam melakukan sendiri itu kan melaksanakan ya, untuk ilah satu kalau kita hikmah, ya, ajarlah untuk ilah satu kalau kita kepada jalan tertentu, hikmah dengan cara hikmah. Hikmah ini adalah masalah amal baik. Kalau misal kita dakwah kita mengajak orang lain, tapi dengan cara paksaan, ini namanya tidak masalah, tidak amal soleh. Hikmah, contoh kita mengajak orang-orang kita, misal ada yang belum benar dalam melakukan sebuah tindakan atau tidaknya kita sampaikan dengan hikmah, yaitu ya kita masalah itu. Jangan kok misal kita melihat kebutuhan teman kita, ya kita melihat kebutuhan teman kita harus kita mencari. Ini namanya sama saja kita ini tidak iman kita ini tidak bisa kita sebut kuat karena apa? Kita melihat kebutuhan saja mencela, apalagi dia kesehatan, ya. Ini namanya kebutuhan kesalahan itu kan hendaknya dibenarkan, bukan dicela. Ya ini termasuk apa? Makanya kan beliau para sekolah termasuk ulama Nusantara ini, itu beliau sering mengatakan ketika ada orang melakukan kesalahan, maka hendaknya kita benar, kita benarkan, bukan dicela. Mencela dengan benarkan itu perbedaannya sangat jauh sekali. Hanya apa perbedaannya? Kalau mencela yang pertama, pasti dalam diri kita itu pertama tidak menyukai apa yang dia lakukan. Yang kedua, pasti rasa benci sudah mendalam pada diri kita. Ya, karena itu tumbuhlah celaan dari diri kita yang kita sampaikan ataupun kita utarakan kepada orang lain. Berbeda kalau membenarkan susah. Kita melihat teman kita, itu si A ya melakukan kesalahan. Ya, kita ajak, kita benarkan dia, kita hina. Dan maksudnya apa? Kalau orang membenarkan itu, memang secara logis, secara luar akal itu, dia itu tidak menyetujui. Dia tidak menyetujui dengan tanpa adanya kesalahan. Cukup dia membenarkan, itu sudah sikap bahwa dia tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Kalau celaan, pertama dia tidak menyukai orang yang melakukan tindakan kejahatan atau tindakan kesalahan itu. Yang kedua pasti rasa benci dalam diri. Berbeda kalau kita membenarkan, cukup kita tidak perlu membenci orangnya, kita lihat apa kesalahannya, tapi kita ingat kesalahan apa yang perlu kita benarkan. Ya rasanya ya semua kesalahan kita benarkan ya. Tidak mungkin tidak dibilang itu. Pak, kalau Pak, contoh prakteknya membenarkan yang baik bagaimana Pak ya? Membenarkan yang baik, contoh, bisa kan kualitas ini, ya kan kualitas ini itu ternyata dia itu sering melakukan pelanggaran kontrol. Nah, maka hendaknya berarti begini, kita lihat terlebih dahulu, kita dekati orang yang terlebih dahulu. Dan si A ini kok sering melakukan pelanggaran kontrol. Ini penyebabnya. Coba kita cek. Kita dekati, terus kita cek terus kita tanyai apa membuat dia tidak dikasih kontrol, begal, terus kita Jangan itu Pak, betul perjalanan itu. Coba kita cek apa jangan langsung kita celah. Karena apa? Kalau kita
iman apakah iman yang bagaimana iman bisa ada perbuatan kita yang mungkin dia itu belum mengetahui kebenarannya. Nah ya semuanya. Yaitu termasuk upaya melakukan kebaikan dengan benar. Yang kedua ikhlas. Ikhlas ya ikhlas ini penting sekali dalam beragama. Karena tanpa adanya keikhlasan sama saja amal yang kita lakukan ini karena sebuah tuntutan ataupun ketergantungan kepada selain Allah. Ikhlas itu berasal dari kata apa? Kholasa. Kalau ikhlas berarti maksudnya gimana? Ya artinya yang tahu ya? Akhlasolat. Ya itu berarti artinya memurnikan amal kita, memurnikan hati kita yang kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita ikhlas itu segala perbuatan, segala aspek kebaikan itu kita tujukan hanya kepada Allah. Sama saja kalau kita melakukan kebaikan dengan benar tapi tidak ikhlas, ini sama saja. Ini tidak mengurangi iman. Karena mengurangi iman itu ya kita melakukan amal baik dengan benar terus ikhlas. Dan tapi ikhlas sama saja. Pak, ikhlas itu seperti apa Pak? Ya ikhlas itu contoh. Ikhlas itu gimana kita belajar terus siapapun orang yang melihat kita, entah dia itu memuji, dia mencela dan lain sebagainya, kita itu bodoh amat, tapi kita tidak berikan. Pokoknya apapun kebaikan yang kita lakukan ini hanyalah untuk Allah. Yang nantinya biarkan Allah yang menerima amal setiap kebaikan. Ikhlas itu contohnya ya contoh tadi seperti kita mengajak teman kita yang orang benar, kita punya dia yang ikhlas tanpa sebuah ibadah, tanpa sebuah ketertarikan pujian orang lain untuk diri kita, terus cercaan orang lain untuk diri kita. Kita berdoa bahwa kita melakukan ikhlas ikhlas karena Allah dan Allah. Walaupun yang kita lakukan ini memang kita tujuan kepada Allah Taala. Itu ikhlas. Jadi kalau begini orang itu kalau sudah terbiasa ikhlas dalam beramal, pastinya nanti itu setiap beban yang ada pada diri itu insya Allah akan ringan. Karena dia itu melakukan amal kebaikan, kalau sudah dibiarkan sebagai aspek kebaikan, dia ini tidak tergantung pada orang lain. Contoh, dia melakukan kebaikan tanpa dia ingin tidak orang lain, itu kan amal ikhlas. Ya, pokoknya kebaikan yang dilakukan ini tidaknya memang kayaknya tidak ingin dipuji orang lain. Berbeda kalau orang berbaik ingin dipuji orang lain, ingin dipuji orang lain enggak, dia ini akan berbaik tapi tergantung ada orang yang tidak atau tidak. Kamu ingin membersihkan kelas, tapi ternyata tidak ada yang memberikan. Walhasil kalian tidak tertarik jadinya. Kalian tidak tertarik untuk membersihkan kelas. Iya, langsung terus ketika kelas ramai, kalian tertarik untuk membersihkan kelas. Dengan catatan, ya, biar itu teman-teman, biar namanya BNP itu teman-teman. Itu termasuk tidak kelas karena ikhlas itu entah keadaan apapun dalam keadaan apapun dimanapun berada, apapun berada, dia ini selalu melakukan kebajikan. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanya. Insyaallah benar Pak. Oh ya, ya saya sudah ini untuk pertemuan kalinya. Aslinya ini ya pengenalan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu saya sampaikan dan dengan cara terus menulis di papan tulis. Ya, cukup dengan pengalaman yang terlebih dahulu. Yang penting kalian itu apa? Paham yang namanya menguatkan iman dengan cara baik cara dalam masalah dengan cara kebaikan dan ikhlas dalam berbuat. Ya, sekian dari saya anak yang telah saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam